23 Januari 1950, sekitar pukul 10 pagi, warga kota Bandung digemparkan oleh satu peristiwa genting. Teror bersenjata tiba-tiba saja meruya. Suara tembakan menyala di berbagai penjuru kota. Teror yang menjadi puncak dari sekian banyak peristiwa hitam di masa revolusi kemerdekaan. Mayat-mayat berlumuran darah pun terbujur kaku di jalan-jalan utama di kota Bandung. 94 pasukan TNI dan belasan warga sipil gugur dalam aksi teror ini. Teror-teror yang menantang dan mengancam kedaulatan bangsa Indonesia yang masih berumur teramat sangat muda. Westerling melakukan pembantaian di Cibarusah, Cikalong, Tasikmalaya, dan Cirebon. Bunuh mereka sekarang. Itu lantas diketahui oleh petinggi Belanda. Westerling beserta pasukannya dipecat dari tentara. Hal itu tidak membuatnya putus asa. Justru ia malah membuat pasukan yang dipimpin ia sendiri. Ia menarik orang-orang bekas pasukan Belanda dan merekrut rakyat Indonesia. Kita tetap harus mendirikan negara Pasundan ini. Pasundan ini kita yang memimpin, bukan TNI yang memimpin. Kita harus tetap berstrategi untuk melenyapkan orang-orang kabinet RIS dan orang-orang yang terlibat dalam pasukan TNI. Bagaimana caranya, Bos? Pertama-tama kita harus mengumpulkan dana dan orang-orang Indonesia dan orang-orang yang terlibat pasukan KNI. Dan kita harus beritahu mereka akan datang seseorang yang akan memakmurkan negara ini, yaitu Ratu Adil. Westerling dan pasukannya mulai merekrut pasukan. Bos, saya sudah banyak mengumpulkan pasukan. Oke, sekarang kamu latih mereka agar mereka terbiasa dengan perang dan menggunakan senjata. Siap. Mereka pun dilatih fisik dan cara menggunakan senjata. Turun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Latihan nembak. Siap. Mulai. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mengirimkan surat kepada pemerintahan RIS yang berisi tentang Westerling menuntut agar pemerintah RIS menghargai negara-negara bagian, terutama negara Pasundan, serta pemerintah RIS harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Tolong kau kasih berkas ini untuk Soekarno. Siap, Bos. Permisi Pak, ini ada berkas dari Westerling. Apa-apaan ini? Tolak permintaan Westerling sekarang juga. Pemerintah RIS harus memberikan jawaban positif terkait ultimatum tersebut dalam waktu 7 hari, dan apabila ditolak, maka akan timbul perang besar. Tapi ternyata, setelah ultimatum itu diterima oleh Soekarno, dia menolak mentah-mentah ultimatum yang dikirim Westerling. Setelah mengetahui jawabannya, Westerling dan pasukan mulai menyusun strategi. Target utama mereka adalah kota Bandung dan Jakarta. Setelah menyusun rencana, APRA mulai bergerak di sekitar Cililin. Di bawah pimpinan 2 orang inspektur polisi Belanda, Van Becklen dan Van der Meulen. Gerakan APRA yang terdiri dari sekitar 800 orang, diantaranya 300 anggota Kenil, bersenjata lengkap, menyerang kota Bandung pada pagi hari, tanggal 23 Januari 1950. Lapor Pak, saya mendengar kabar bahwa Bandung telah diserang Pak. Banyak rakyat yang berjatuhan. Siapa yang melakukan hal itu? Saya mendengar kabar bahwa Westerling yang melakukan semua ini. Westerlinglah dalang dari semua ini. Ternyata benar berita ini. Tolong sampaikan kepada Muhatta, kita lakukan rapat hari ini. Siap Pak. Di meja rapat, Insinyur Soekarno, Muhatta, dan kabinet RIS lainnya disertai Mayor Jenderal Engels. Kita tidak bisa berdiam diri saja. Ini sudah keterlaluan. Betul, kita harus mendesak pasukan Westerling agar mereka cepat menyerah. Baiklah, malam ini saya akan mengirim pasukan
untuk membantu kota Bandung. Keesokan harinya, pasukan TNI tiba di Bandung. Di sana terjadi pertempuran yang sangat luar biasa. Banyak sekali korban yang berjatuhan. Sterling dan pasukannya pun segera meninggalkan kota Bandung, tetapi sampai di hutan, pasukan APRA terpencar kemana-mana. Banyak pasukan APRA yang gugur di hutan, tetapi Westerling dan sisa pasukan APRA yang masih tersisa berhasil selamat dan melanjutkan perjalanannya ke Jakarta. Kapten, Gimana dengan pasukan kita semua? pasukan kita sudah banyak yang gugur. Kita mau kemana dengan pasukan yang sedikit ini? Saya masih mempunyai strategi selanjutnya. Kita akan pergi ke Jakarta. Saya punya rekan kenalan di sana. Kita pasti aman di sana. Siap, ikuti saya. Westerling dan pasukannya mampir ke kediaman Sultan Hamid II. Di sana mereka mengadakan kerjasama. Maksud kedatangan kami ke sini untuk meminta bantuan kepada Anda. Jika kita berhasil, Anda akan kami angkat menjadi Menteri Pertahanan. Emangnya apa itu? Kami sudah muak dengan pemerintahan Kementerian RIS. Kami juga ingin menghancurkan gedung RIS. Saya memiliki dendam dengan RIS. Saya dipecat begitu saja. Setelah melakukan perundingan, mereka pun segera membentuk pasukan baru kembali. Tetapi karena kecekatan para APRIS, mereka mudah diketahui dan aksi kejar-kejaran pun terjadi antara pasukan APRA dan APRIS. Sultan Hamid II yang waktu itu berhasil tertangkap. Itu dia, tangkap Sultan Hamid. Siap, laksanakan. Angkat. Ada apa ini? Ikuti saya. Siap, laksanakan. Aduh, lupa. Menteri Pertahanan. Iya, apalagi ya? Ini aja belum apa. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Hasil. Masih ham. Kami datang ke sini bermaksud Apakah kita akan meminta bantuan kepada begitu kok. Tunjukkan saya jalannya. Ikuti saya. Kesini. Ikuti saya. Sudah banyak yang mati. Bagaimana kita? Kita mau kemana ini? Kita mau kemana ini? Aduh. Dari Westerling. Tolak permintaan Westerling sekarang juga. Bilang